Kita masuk ke materi security informasi tentang steganografi dan watermarking. Ya, secara umum, ya, stegano adalah tadi ya menyembunyikan tulisan yang disembunyikan. Ya, disembunyikan gimana tulisan disembunyikan ya? Karena ada media penyembunyinya. Ya, media penyembunyinya itu tidak harus gambar, bisa juga diumpetin ke dalam suara, video, ya kan, ataupun Microsoft Word, ataupun PDF, file apapun, ya. Kita bisa menyisipkan tulisan di situ, nitip, dompleng. Ya. Lalu bedanya apa dengan watermarking? Secara umum ya watermarking itu awalnya sih teknik menyembunyikan ya, menyembunyikan gambar dalam gambar, gambar dalam gambar, bukan tulisan tapi gambar diumpetin dalam gambar. Tetapi makin kemari ya watermarking itu didefinisikan sebagai tanda tangan digital. Jadi misalkan ada tulisan nih, ada gambar nih, lalu ada tulisan karya Budi, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Itu watermark ya. Kalau kita di Microsoft Word kan ada tuh, ada watermark, tandai, misalnya seperti itu. Ya, tapi artinya tadi ya sebagai tanda digital ataupun menyisipkan tulisan. Ya, kalau steganografi kesannya adalah tersembunyi, kalau watermarking kalau saat ini terlihat tuh watermark ya seperti di sini nggak ada ya, ada kan kadang skripsi ya backgroundnya ada logo kampus dan sebagainya, itu watermark ya. Tapi kalau dalam hal ini watermark gambar diumpetin dalam gambar, ya itu istilah lah ya. Kan tinggal mensikapi saja. Ini kontennya apa nih? Temanya gimana nih? Nah, steganos dan kriptos. Steganografi berbeda dengan kriptografi. Beda ya. Kriptografi itu acak, tulisan diacak dan nggak disembunyikan. Kalau steganos tulisannya nggak diacak, tapi disembunyikan dalam gambar. Ya, jadi pada hasil keluarannya memang lebih bagus kalau udah di-encrypt, udah diacak tulisannya terus disembunyikan. Wah, double-double tuh keamanannya ya. Oke. Nah, ini contoh sederhananya. Kalau steganografi ya, itu gambar tetap jadi gambar keluarannya. Kalau kriptografi gambar diacak, orang bingung ini gambar apa ini? Orang bingung kalau kriptografi. Tetapi kalau stegano gambarnya tetap asli, gambar pembawanya terutama ya. Yang penting bukan gambar pembawanya tapi pesan di baliknya. Ya. Bahkan ada juga nih video ya, live acara live ya, ternyata di belakang itu ada pesan-pesan tersembunyi misalkan. Seperti itu. Oke, tujuan penyisipan itu apa ya? Jika pada stegano tujuannya adalah untuk apa nih? Di mana media penampung tidak berarti sebenarnya media penampung tidak berarti apa-apa ya. Oke, karena pemberian label hak cipta. Oke. Aspek penting dari stegano adalah ketersembunyiannya pesan dengan baik pada satu media digital. Oke. Jadi pada steganografi ya media pembawanya itu bukan penting sebenarnya, tapi pesan di dalamnya ya. Baik itu untuk pesannya isinya apa, kerahasiaan maupun hak cipta, labeling. Aspek penting dari steganografi adalah ketersembunyian pesan dengan baik pada satu media digital. Oke. Sedangkan aspek penting dari watermarking adalah memberikan perlindungan pada satu media digital. Oke, ini definisi untuk gambar yang dikasih hak cipta ya, watermarking pada suatu gambar. Coba kita googling di sini ya, watermarking. Misalkan ya, kayak apa sih watermarking license? Misalkan seperti itu, kita cek ya gambar yang dikasih ya kayak gini lah watermarking, hak produk ya, watermarking. Ada ya gambar kita download gambar ya gratis tapi ada logo tertentunya. Kalau mau nggak ada logonya gratis misalkan seperti itu ya. Oke. Nih ada gambar-gambar seperti ini ya, itu watermarking seperti itu. Lanjut. Meskipun stegano dan water tidak sama, namun secara prinsip proses penyisipan tak jauh berbeda ya. Data watermark yang lazim disimpan ke dalam gambar. Ada teks, citra, suara, watermark berupa pesan kepemilikan dokumen. Oh, berarti ini lebih spesifik. Ya. Kalau dalam watermark ya, itu larinya ke kepemilikan dokumen.
Tapi kalau dalam Stegano ya, ya di sini bisa citra dalam citra, citra dalam suara, teks dalam suara maupun teks dalam teks ya, teks Word ya tentunya ya, bukan teks notepad biasa ya, Word lah, bisa menyisipkan Word. Aspek penyisipan ya, ini ada gambar ya, ada gambar asli, kemudian ada pesan, di join, jadilah seperti ini. Nggak ada perbedaan ya, nggak terlihat ya, seperti itu. Loh, kok bisa disisipin tulisan, kok bisa dia tidak rusak gambarnya ya. Nah, itu ciri syarat daripada steganografi berhasil itu adalah unsur pertama yaitu fidelity ya, media yang disisipkan oleh suatu informasi tak jauh berubah dari media aslinya. Jadi kesan-kesannya gambar Mona Lisa nih. Ya, orang menganggap normal aja lah, tidak ada pesan yang tidak mencurigakan ya. Ini unsur pertama fidelity. Yang kedua robust ya. Robustnya artinya tahan ya. Tahan itu gimana? Misalkan dia ya udah kita embed, udah kita jadikan image steganografi, kita kirim pakai WA. Terus kita kirim pakai email. Ya, di penerima masih bisa nggak diambil pesan itu? Karena kan udah mengalami beberapa kali konversi, ya kan? Dari satu ke yang lain gitu kan? Apakah pesan itu masih bisa keambil walaupun dia misalkan kena cropping ya, kena penerangan citra ya dan sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga recovery ya, artinya dapat diambil kembali data tersebut. Ya, capacity artinya informasinya berapa banyak size yang bisa masuk. Tentunya ya terbatas ya. Jadi gini, tapi sebelum saya bahas masalah capacity, nanti kita bahas tentang LSB konsep ya. Kita bahas dulu tentang fitur-fitur suatu steganografi yang harus dipenuhi. Security ya, oke, ketidakmampuan untuk mendeteksi. Ya, pengamat tidak mampu. Oh, ini nggak ada pesan nih, misalkan seperti itu. Nah, ini langsung praktek. Oke, sebelum kita masuk ke praktek, kita bahas dulu tentang LSB steganografi. Ya, konsep daripada LSB. Jadi, kenapa citra itu setelah mengalami perubahan, ya, kok dia aman-aman saja, tidak terganggu dia seperti itu. Kok bisa? Nah, kita bahas sedikit teori tentang LSB ya. Lethal ya, signifikan bit ya. Jadi bit yang tidak penting bahasanya ya. Oke, kita mulai dari bit mana ya contohnya. Ini dia nih. Pada gambar ini suatu citra itu kan terdiri dari beberapa data ya. Contoh-contoh seperti ini langsung saja. Ini ada contoh gambar ya, rekan-rekan. Gambar dulu. Ini contoh ada gambar MATLAB 1, MATLAB 2 ya. Coba kita baca dulu. I sama dengan Amrit. Membaca ya. Amrit itu artinya membaca. Biasakan titik koma ya di akhir. Kita membaca filenya apa? MATLAB 1. Gambar ini didapat dari mana? Kita mengupload gambar ya. Dari sini kita upload gambar, upload file nanti masuk kemari. Ya, buka link ini ya kalau kita males menginstal apa? MATLAB ya, karena lesson atau alasan apalah gitu. Oke. Artinya dia membaca ya I sama dengan Amrit. Kita baca siapakah I. Jadi citra ya, citra itu terdiri dari 133 kali 177 kali 3 pixel ya. Benar nggak sih? Coba kita lihat show I ya. Gambarnya benar nggak sih? Ya, kita lihat I-nya. Oh, nggak muncul. MATLAB 1 udah JPEG. Mesti muncul ya. Ini kayaknya lambat ini. Coba kita cek gambar kedua. Amrit. MATLAB 2.jpg. Amsu B. Kita lihat gambar B. Ya.
lama ya. Coba kita harusnya download muncul ya. Kita pengen tahu wujudnya kayak apa. Oh, udah. Emang lambat ya. Oke. So B, gambar B seperti ini. Kita lihat matriknya lagi. Apakah ukuran matriks I dan B? I itu sekian, B itu sekian. Artinya apa sih? Artinya gambar ini ya, gambar-gambar ini terdiri dari matriks rekan-rekan, yaitu 120 baris, 270 kolom ya, dikali 3. 3 itu artinya unsur red, green dan blue. Coba kita lihat. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini angka-angkanya ya. Jadi di pojok ini ya, kalau kita lihat di pojok atau di titik awal ini ya, unsurnya apa saja. Kita lihat unsur di pojok titik ini ya, red, green, blue-nya ya. Jadi gambar huruf B misalkan. B titik 1, red 1, green 1, blue 1. Itu angka berapa nih? Oh, angka 6 di pojok sini ya. Angka 6 itu 111. Ya, pojok posisi 1. Angka 6 itu gimana ya? Sorry. Ya, 111 warna itu oke lah. 1 secara red itu angkanya berapa? Ya. Oh, dia 1 ya, nggak bisa 0 ya, sorry. B111. Ya. Secara red, green, blue. Pada yang kedua ya, 211 artinya rednya 2, greennya 1, blue-nya 1 ya. Warnanya apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di pojok sini rekan-rekan itu warnanya unsurnya 6 ya. Kombinasi daripada red, green dan blue. Seperti itu. Kalau saya pengen ngambil rednya aja bagaimana misalkan gitu ya. Rednya aja berarti kita ambil nilai red sama dengan B. Nah, ini dia nih. Jadi red, ini rednya doang nih, matriks rednya aja nih, unsur red ya. Maka red matriks pertamanya ya, itu angka 6 ya. Kalau green ya kita ambil green lagi. Green adalah nilai dari tadi, ngambil dari apa dia? B atau I? Red B ya, ngambil dari B ya. Oke. Ini adalah B ya, semua red ke 1,2. Dari B ya, red, green. Oh, salah saya, sorry. Saya ulangi lagi rekan-rekan. Jadi red itu adalah matriks B yang 3 dimensi ya. Semua baris, semua kolom data nilai 1 terakhir itu artinya red. Green ya, itu adalah matriks B, semua baris, semua kolom data kedua, dan blue adalah B ya, semua baris, semua kolom data ketiga. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat matriksnya sebagai berikut. B adalah warna asli ya, ini B ya. B adalah 120 270 kali 3. 3 itu artinya 3 dimensi ya. Blue adalah 120 kali 270. Dia ngambil unsur yang pertama, yang kedua ya, red, green dan blue seperti itu. Itu gambarnya rekan-rekan ya, red, green, blue. Jadi ini matriknya udah 2 dimensi, kalau ini digabung jadi 1. Ibaratnya nilai berapakah nilai red yang pertama? 6. Berapakah nilai green yang pertama di pojok kiri atas ya? 96. Dan berapakah nilai blue yang pertama? Ya, 56. Jadi 156 ditambah 96 ditambah 6 dibagi 3 ibaratnya ya menghasilkan kombinasi ini. Ya, seperti itu. Artinya gini rekan-rekan. Artinya kita kembali ke B ya.
Gambar itu terdiri dari angka-angka, tapi angka-angkanya adalah angka-angka dalam bentuk digital, ya, antara 1 sampai 255 warnanya, ya. Oh, sorry, dari 0 hingga 255 warna yang muncul di sini, ya. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kemudian dari tiap angka ini, ya, kita ambil angka yang pertama tadi, misalkan nilai B, ya, 1,1,1 ini misalkan. Oh, ini red. Nah, semuanya ya, semua red green blue diambil. Jadi nilai yang pertama itu 6, 96 dan 156. Ini di ASCII kan, ya, dijadikan ASCII. Ya, dibitkan maksudnya ya. Bitnya berapa nih 6 ini? Ya. Contoh kita kembali lagi ke gambar sini tadi. Nah, kita ambil ASCII daripada ini tadi. Ya. Coba kita lihat. Kita ambil ASCII itu apa ya? Bentar ya, didobelkan ya. Coba kita dobelkan ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Tes ya, coba kita tes. Kita deck to bin. Win 8 ya, kita pakai Win 8. Kita tes ya. Tadi angka yang pertama adalah angka 6 ya. Coba kita lihat. Kita ASCII-kan gitu maksudnya ya. ASCII itu kodenya deck to bin, 8 ya. Jadi 8 dia. Desimal to bin. Nah, dibinarkan seperti ini rekan-rekan nih. Ya, angka 6 tadi ini ya. Kita binarkan jadinya seperti ini. Ya, artinya banyak banget dong ini. Ya, banyak banget tergantung daripada resolusi citra tersebut. Ya, contoh tadi ya, B itu adalah 120 kali 270 kali 3. 120 baris, 270 kolom, ya, red, green, blue. Betul. Nah, angka yang pertama tadi adalah angka 6 dia, 6, 96, 156 di pojok kiri atas dia itu, ya. Pojok kiri atas ini dia nih. Ya. Nah, hasilnya adalah contoh 6 tadi ya. 6 itu kalau kita ASCII-kan ya, itu adalah jadinya seperti ini. Ya, 6 jadinya seperti ini. Nah, angka 00, 11, 0, 11, 0 ini itu dibagi dari dua bagian. Ada angka penting yang mendekati sebelah kiri ini ya, dan angka tidak penting ya yang letaknya di sebelah kanan ini. Ya. Maksudnya angka penting gimana? Ya contoh rekan-rekan kayak contoh angka 2008 ya. Koma misalkan gini. Nah, angka penting dan angka tidak penting gimana? Kalau ini diganti cuma 1, ngaruh banget ya kan? Dibanding dengan angka yang kanan yang diganti. Nah, nggak ngaruh kalau ini kan? Betul. Nggak ngaruh. Bahkan sampai sini pun diganti pun nggak terlalu signifikan dia. Kecuali kalau diganti yang depannya. Nah, sama. Ini juga terdiri dari angka yang penting dan angka yang tidak penting. Nah, angka yang tidak penting ini, ya dalam hal ini diambil 1 digit. Artinya kalau diambil 1 digit, ya berarti kita bisa meletakkan berapa pesan nih, ya tergantung ukurannya tadi, ukurannya berapa, 120. Berarti kita bisa naruh 120 bit untuk sisi red-nya, ya, untuk sisi red-nya. Blue-nya juga sama, green-nya juga sama. Bisa meletakkan 120 pesan, ya, bit ya, pesan bit. Jadi kita punya pesan nih, halo apa kabar ya. Nanti H itu ya, H itu dijadikan bit dulu. Ya, H itu dijadikan bit dulu. Nah, misalnya huruf H, halo apa kabar? Nah, dia dijadikan bit dulu, ya. Nanti 0 ini ditumpangin ya ke digit terakhir para angka-angka ini, ya, para angka-angka ini. Numpangin huruf
Ini huruf H. Jadi H itu 8 bit dia perlunya ya. Ini huruf H, ini huruf spasi ya, atau HA ya, HA 8 bit lagi dan seterusnya. Nah, itu konsep daripada LSB dalam hal bagaimana keamanan data bisa dimasukkan ke dalam gambar. Dan gambarnya pun seakan-akan tidak ada perubahan karena yang disisipkan adalah digit yang bukan pentingnya. Nah, ini ada contoh bagus nih. Ada cover nih, ada gambar 20 kali 20 matriksnya, 20 20. Oke. Nilai grayscale citra itu adalah misalkan angkanya 250. 250 itu ya. Oh, ini contohnya dia LSB-nya tidak hanya digit terakhir. Dia pakai 4 digitnya malah. Jadi lebih banyak pesan yang bisa masuk. Kalau digit yang dipakai adalah digit terakhir, itu jelas halus hasilnya ya, nggak kentara ya, karena dia angkanya sangat nggak ngaruh banget tuh kalau digit terakhir. Kalau contoh yang barusan dihitung tadi, yang kita googling tadi, dia ngambil 4 digit ini, jadi dia bisa menampung dua ini satu huruf ya, dua ini satu huruf. Nah, tapi kalau kita LSB-nya 1 bit saja, maka ya kita butuh 8 ini untuk menampung satu huruf yang mau disisipkan ya. Oke, ini contoh pakai LSB 4 bit ya. 250 itu binernya berapa? 111 1101 ya, 1111 LSB-nya 1010, sorry ya, 250 itu seperti itu. Ada satu gambar ya, gambar itu ya gimana nih, 1101 ya. Ini gambar, ini gambar disisipkan 1101. Maka nanti angkanya berubah, yang tadinya ya. Yang tadinya angka ini, misalkan angka yang di pojok atas ini adalah angka 6 ya. Setelah dia dirubah misalkan ya 110 ditumpangin, numpang dong saya dengan data misalkan gitu ya. Maka ini bukan angka 6 lagi rekan-rekan. Mungkin angkanya jadi angka 12, 13 ya. Terus sudah jadi berubah angka semua, seperlunya dibalikin lagi jadi gambar. Nah, gambarnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang diproses hanya digit yang terakhir. Ya, seperti ini contoh biar memudahkan mungkin ini ya. Dia ambil 4 yang tadinya gambar itu nilainya 250 berubah menjadi 253. Yang tadinya dia 10 nih gambar aslinya ya. Kan angkanya 250 misalkan, kok tadi kan kita 6. Terus ada data encrypt ini angka 13 ya, 13 matriknya seperti ini. Ya, disisipin di sini. Jadi angkanya berubah menjadi 253. Sebenarnya berubah menjadi 0000 1101 ya. 0000 sisipin ini nggak ngaruh ya. 00 1101. Jadilah gambar dan seterusnya. Ya, jadi gambar 253 satu huruf ya. Itu gambar, itu proses daripada LSB ya, letter sedemikian bit. Contoh seperti ini nih, huruf K, saya mau nyisipin huruf K dong ke dalam gambar. Gambarnya angkanya berapa aja? Contoh tadi gambarnya seperti ini nih, ini matriknya nih. Wow, matriknya banyak nih, angka-angkanya ya. Kalau di MATLAB mudah ini, menampilkan matriknya mudah, jadi ilustrasinya mudah rekan-rekan. Nah, ini dia nih. Kan ini kan bitnya, atau kalau bingung kita ambil aja B, tampilin dari angka 1 sampai 8, 1 sampai 8, barisnya, kolomnya ya kan, semua data. Nah, ini dia nih. Secara red ini, secara green ini ya, 8 angka ya. Misalkan tadi 120 kali 120 ya. Oke. Ini angka 6 ya, ASCII-nya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau di sini contohnya dia bukan 6 tapi angkanya 120. ASCII-nya ini 133. Kalau kita tadi kan contoh yang ini 6 semua ya. Nah, kalau ini contoh variasi misalkan. Angka pertama gambarnya sekian. Nah, udah, kita pengen ngumpetin angka 75. 75 ASCII-nya gimana? Ini dia. Yaudah, tumpangin.
ya 0100. 0 numpangin ke sini. 1 numpangin ke sini. Ini LSB 1 bit. Ya, kalau yang ini tadi LSB 4 bit. 0 sisipin lagi ke sini, ya. 01001011. Ya, sehingga jadinya yang tadinya 120 nggak ngaruh ya, karena kan di awalnya 0 dia, ya. Ini 133 nggak berubah. Ini 140 nggak berubah. 155 berubah menjadi 154. Seperti itu. Jadi butuh 8 bit ya, untuk menampung satu huruf. Jadi kalau huruf kita ada 10, ya berarti butuh 80 bit. Ya. 80 bit itu berapa byte? Ya, byte itu ini byte nih, ini byte. Ya. Kalau saya ada ini kan berarti 8 ya, 8, ini satu huruf berarti ini. Satu dari satu huruf berarti. Ini baru di red aja ini rekan-rekan. Dan umumnya dia nyimpen itu mulai dari red ya, biar mudah ya. Red selesai baru ke green. Ini red. Ya, satu huruf, 2 huruf, 3 huruf. Nah, seperti itu. Nanti kan masing-masing jadi bit masing-masing gitu ya, dijadikan back to bit tadi. Kebayang ya, ini algoritma penyisipan dan ekstraksi pesan metode LSB. Apakah selain LSB ada yang lain? Ada LZW, ada Huffman ya. Ada beragam kan. Cuman ya contoh di sini kita pakai LSB. Nanti silakan dikembangkan. Konsepnya nggak jauh beda ya. Kalau Huffman itu kan kata yang berulang dikodekan ya. Nya misalkan sering banget diulang-ulang, jadi jadikan satu huruf aja nya itu jadi huruf Z misalkan. Z itu berarti nya misalkan, ya. Banyaknya, jadi ban ba Z ya kan, nya kan ya, banyaknya ban Z K Z. Nah, jadi lebih sederhana. Kata-kata yang sering berulang itu di ringkas, dikasih simbol. Kalau Huffman dia punya karakter sendiri ya. Oke, rekan-rekan, saya kira kebayang ini konsep LSB untuk gimana caranya supaya data itu fidelity ya, tidak terlihat ada pesan di dalamnya. Nah ini jadi, pesannya banyak nih, tapi di sini nggak kelihatan, sama saja ini, ya sama saja. Tapi kalau konsep LSB ini udah banyak di ini rekan-rekan ya, ada mesin scanningnya, ada pesan nggak dalamnya? Karena dia mencari digit terakhirnya, digit terakhir cari. Kalau nggak ada digit keduanya, atau mulai dari green-nya, atau mulai dari blue-nya searching. Nah, sarannya adalah mulai dari jangan dari bit pertama, lompat misalkan ke tengah, ya kan? Atau dibalik di akhir, atau hurufnya di-encrypt dulu supaya orang nggak tahu itu bahwa itu adalah pesan seperti itu. Ya, sehingga tidak membentuk suatu kalimat seperti itu. Seru nih, sebenarnya seru juga ya rekan-rekannya. Ini udah jadi dalam bentuk aplikasi ya, bisa nih kan jadi skripsi nih. Cuman kalau LSB udah nggak boleh tentunya ya, kenapa? Karena sudah banyak. Ya, gantilah kombinasi dengan algoritma yang lain. Atau dikombinasi dengan kriptografi. Banyak ya, satu bab perkuliahan bisa untuk skripsi nih. Kalau ini apa nih, hidden message? Oh, ini gambar dalam gambar nih. Kucing dimasukin dalam gambar. Dalamnya ada kucing. Ya. Itu bukannya watermarking, ya watermarking, tapi watermarking dalam hal ini yang aslinya awal dulu ya. Dulu tuh definisi watermarking sebelum ada tanda tangan digital itu dia gambar dalam masukin dalam gambar. Ya, seperti itu. Oke, ini ada ini membaca ya. Ini gambar asli jadi gambar asli. Ini pesannya apa? Nanti jadi gambar steganonya. Nanti diekstrak keluar lagi tulisan ininya. Tentunya seperti itu ya. Ini GUI-nya ya, GUI-nya. Nah, ini GUI-nya lah. Oke. Nanti kita boleh ada waktu kita praktekkan. Citra digital jadikan biner ya, biner nanti disisipin pesan-pesannya oke dan seterusnya. Red green blue. Kalau ini konsep red green blue-nya gimana? Ini digit terakhir yang diambil. Umumnya LSB-nya 1 sih. Tadi kok pas tadi kita lihat contoh LSB-nya 4 ya. Karena ini rawan gambarnya berubah kan, kesannya ada garis-garis sehingga orang lebih curiga ya, lebih curiga. Oke, kita praktek ya. Kita langsung praktek.
Tapi sebelum praktek kita akan apa itu namanya, dasar-dasar dulu lah ya, belajar dasar-dasar dulu biar nggak kaget. Apa sih MATLAB itu sebenarnya ya, dan kenapa kayaknya dari namanya aja udah ngeri saya. Namanya mencerminkan isinya. Matriks laboratori. Matriks. Ngeri lah, horor. Misalkan gitu ya. Oke, sebelum itu kita sebelum mulai kita kasih dulu aja beberapa link download. Tadi download udah saya kasih linknya. LSB ya. LSB ini ada skripnya, ada gambarnya juga. Oke, saya upload. Jadi dia akan masuk ke sini. Oke. Saya bersihkan. Jadi pertama kali rekan-rekan buka, tentunya registrasi dulu ya, registrasi. Itu kita punya file ini ya. Oke, kita belajar dasar-dasar MATLAB itu mulai dari matriks ya. Misalkan variabel bebas sih ya, boleh itu kesannya image sih, variabel image. Misalkan A ya. A sama dengan saya bikin random 6,7 artinya 6 baris 7 kolom. Maaf Pak, belum di-share Pak. Oh, Masya Allah. Sorry. Terima kasih. Oke, berarti nggak kabur ya. Biasanya pada kabur nih. Berarti nggak kabur, standby ya. Oke. Saya upload ya tadi ya. Tadi yang nggak terlihat mungkin ngupload ya. Upload file, pilih aja filenya udah saya share ya. Upload nanti akan masuk ke sini. Ya. Kalau ini tambahan tadi ya. Oke. Saya buat random A sama dengan random 6,7. Artinya dia 6 baris 7 kolom. Kalau nggak percaya kita ketik siapakah A itu. Oh, dia 6 baris 7 kolom. Ya. Itu tadi katanya harus pakai titik koma. Misalkan B sama dengan random 3,8 misalkan. Kalau saya kasih titik koma, dia nggak langsung keluar datanya. Ya. Tapi kalau saya nggak kasih, kalau dikasih titik koma data nggak keluar. Tapi kalau nggak dikasih titik koma, ya misalkan seperti ini, data langsung keluar. Ya, seperti itu. Kalau ingin membersihkan layar ya tinggal clear ya. Clear itu membersihkan variabelnya hilang. Ya, B-nya udah nggak terdefinisi. Tapi kalau CLC itu membersihkan layar, clear screen. Oke, kita ulangin lagi. A adalah random 6,7. Artinya 6 baris 7 kolom ya. Atau kalau mau bikin boleh B sama manual ya. B sama dengan 1 2 3 enter itu titik koma ya. 4, 5, 6, 4, 5. Spasi itu sama dengan koma ya. Di sini artinya dia bisa pakai spasi atau ini. 7, 8, 9. Artinya dia 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Ada. Misalkan begini rekan-rekan. Saya ingin mengambil data baris A ini. Ya. A ini kan tadi udah didefinisikan ya. A ya, oke. Saya mengambil data baris pertama saja. Ya, siapakah A itu? 6 kali 7, bilangan double ya, bilangan angka. A semua baris. Semua baris itu artinya titik 2 ya. Kalau di depan tuh baris ya, baris koma kolom. Artinya dia baris pertama semua kolom gitu dong rumusnya. Ya. Kalau hanya 3 doang ya udah berarti A baris pertama, data pertama sampai ke 3. Jadi hanya ngambil data 3. Kok nggak pakai titik koma ya biar langsung keluar lah datanya ya. Saya mengambil semua baris ini dan baris ini. Oke, berarti A semua baris ya. Baris pertama sampai baris kedua. Oh, salah. Semua baris kolom pertama sampai kolom kedua. Nah, itu dia 0,7, 0,5 ya. Saya mengambil ini doang gimana nih? Ini nih. 45 sampai kanan dulu dah yang gampang ya. Kita lihat lagi. Ambil ini nih 45 sampai 46 nih. Ya udah berarti A. Ya, ini dia ke buffer ya. Jadi kalau bisa dioper ke variabel, misalkan V1 sama dengan A. Ya, berarti dia baris ke berapa? 45 nih baris. Jadi MATLAB itu sama kayak Microsoft Product, mulai dari angka 1 array-nya, bukan 0 ya. Tapi kalau yang open source biasanya mulai dari 0.
Ya, MATLAB, Visual Studio atau VB ya, itu mulai dari 1 ya. A berarti baris keberapa ini? 45 ini baris ketiga ya. Kolomnya kolom berapa? Kolom ketiga sampai 5. 3 4 4 sampai 7. kok 7 5 3 4 5 ya. Betul. Oke ya. Nggak apa ngomongnya supaya nggak ngantuk. Ini materi angka ini ngantuk biasanya tuh ya, dapat ya. Kalau ini dan ini gimana? 45, 53, 8 dan 9. Ya udah, berarti kedua misalkan matriks A ya. Apa tuh? 45 itu berarti baris ketiga sampai baris keempat. Ya, titik kedua di sini sampai kolom ke 3 sampai ke 4. Nah, seperti itu. Bisa ya? Kalau saya mau ngambil 2 di sini dan 2 terakhir gimana? P3 sama dengan, berarti itu gabung 2 matriks itu. Ya, ini ke sini, ditambah ini ke sini. Atau yang sulit sekalian deh. Ini sama ini ya, 4 ini sama 4 ini. Misalkan digabung. Berarti V3 adalah 1. A, ya. Baris pertama sampai baris kedua, kolom pertama sampai kolom kedua, betul? Iya. Ya, kemudian tadi digabungnya mau ke samping apa ke bawah? Kalau ke samping pakai koma berarti, ya, pakai koma. Nah, ini berarti matriks pertama. Matriks pertama, ya, penggabungan matriks berarti. Koma A, ya. Baris ke 5 sampai ke 6 ya, kolom ke 6 sampai ke 7. Ya, dijoin ke samping nih karena koma dia. Ya. Nah, dapatlah seperti itu. Kalau saya pakai titik koma berarti dia di enter ke bawah. Joinnya ya. Kebayang ya? Nanti ada videonya, silakan diikutin lagi. Nah, ini penguasaan matriks, cara baca data ini yang wajib harus tahu. Ini udah cukup segini aja sih, nggak perlu aneh-aneh. Ya, rekan-rekan udah paham nih. Misalkan ini tambah ini bagaimana ya. Jadi operasi ya, sama kayak operasi matriks lah. Bisa dijumlah jika dimensinya sama. Bisa dikali jika baris dengan kolom lawannya sama. Seperti itu. Kebayang ya? Oke. Kenapa dioper ke variabel supaya kita bisa melihat tadi V2 apa ya, V3 apa, misalkan gitu ya. Kalau yang awal-awal gini kan tadi kita nggak ada variabelnya, jadi hilang gitu aja dia, cuman show sesaat saja. Nah, itulah dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke citra. Ya, clear ya. Cara baca ya, membaca citra itu biasanya variabelnya i lah. Bebas sih sebenarnya, img boleh, i boleh, tapi umumnya i kalau di MATLAB ya. Itu kan image artinya. Amrate ya, amrate membaca ya. Namanya apa? Misalkan lime.bmp. Kasih titik koma enggak? Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, cuman ya kayak robot komputer itu banyak itu, kesannya pinter ya. Ini pas ini lagi dibikin difoto ya, kesannya hebat. Padahal cuma menampilkan matrik ya. Banyak ukurannya gede berarti ini. Size-nya gede ini. Ya. Tapi kalau kita kasih titik koma ya dia nggak muncul ya. Biasakan makanya dengan titik koma. Ukurannya berapa sih? 800 pantesan lama tadi ya jalannya ya. Kalau citra umumnya UIN ya. UIN itu an integer. Angka sebenarnya sih ya, cuman dia dari string ya. Ya. Kita ambil nilai red-nya. Red adalah ya i semua baris semua kolom ya. Titik pertama, data pertama red. Green adalah i semua baris semua kolom data kedua. Dan blue adalah i semua baris semua kolom data ketiga, red green blue. Jadi data 2 dimensi ini. Jadi gambar full color itu terbentuk dari red, green dan blue dipadukan. Coba kita lihat. Lihat sih-nya.
Oh, full color. Saya mau lihat B-nya gimana, apa green-nya seperti apa green-nya. Loh, katanya green. Kok warna hitam ya? Karena dua dimensi. Dua dimensi itu warnanya data gradiasi keabuan namanya ya. Secara green seperti itu. Secara red seperti apa? Dan secara blue seperti apa misalkan ya. Nah, kalau dikombinasikan jadinya warna red, green, blue full color jadinya. Ya, red tambah green tambah blue. Ya, kok dia bisa jadi full color? Ingat rumusnya, rumus RGB ya. RGB dari red, green, blue. Ada rumusnya nggak salah itu ya. Red ditambah green tambah blue dibagi 3 itu rumus sederhana. Sepertiga daripada RGB menjadikan warna full color. Tapi ada juga pakai rumus dia. Pakai rumusnya seperti ini. RGB itu adalah ngambil perkalinya ya. Oh ini ngambil YCBR ya, beda ya, sorry. Ngambil rumus red green blue itu ada rumusnya kok ya, rumusnya RGB itu didapat dari ini konversi ke CMYK ya, konversi ke CMYK. .255 ini artinya nilai maksimalnya 255 ya. Oke. Rumusnya apa ya? Bentar, rumus RGB. Ini rumusnya lebih detail lagi ya. RGB, rumus RGB dari red, green, dan blue. Nah, ini secara ilustrasi gambarnya seperti ini kan. Kan dia tadi 200 kali 800 kali 3 ya, red, green, blue. Ya, kalau digabung nah jadi satu row, kolom ya, row, kolom, row, kolom. Kalau untuk steganografi umumnya red yang dimainkan, kecuali kalau rekan-rekan mau mulai dari green bisa juga ya. Atau kalau rednya habis, lanjut ke green baru ke blue. Tetap yang diambil satu bit terakhir ya, seperti itu. Nah, atau bisa juga seperti ini. Wah, ini ilustrasinya lebih bagus. Ilustrasinya lebih bagus. Ya, definisi daripada red green. Nah, ini contoh nih. Gambar ini, secuplik ini, ya satu titik lah, satu pixel. Itu kalau diambil secara red seperti ini, secara green seperti ini, secara blue seperti ini. Ya, oke. Kalau MATLAB sendiri, apakah red tambah green tambah blue dibagi 3 menghasilkan warna full color ya, sesuai dengan rumus aslinya ini, I ini, sepertiga R tambah green tambah blue ya. Kalau MATLAB sendiri dia ada rumus sendiri ya. MATLAB formula. Ya, dia ada komposisinya lah ya. 0,22 dikali red, ini kali green, ini kali blue. Kalau nggak salah seperti ada dia ada komposisinya. Ya, kalau programnya sih MATLAB ya. Ya nggak dapat ya. Nanti ketemu ya. Jadi tidak mesti red tambah green tambah blue dibagi 3 sama dengan full kafal. Tapi sederhananya itu aja kita bilang RGB red green blue ya. R tambah green tambah blue bagi 3. Rata-rata lah ibaratnya seperti itu. Oke, sekarang kita ngebahas tentang AMSO ya. Kita lihat kemari. Coba kita, kalau AMSO kan dia hanya menampilkan satu gambar rekan-rekan ya. Coba kita belajar subplot dulu ya, subplot. Gambarnya ada, kita mau bikin gambarnya ada 4 ya, 4 horizontal lah ya. Berarti satu baris 4 gambar pertama ya. AMSO saya menampilkan warna I full color misalkan ya.
1, 2, 3, 4. Saya bikin 4. Gambar keduanya menampilkan red. 1, 4. Gambar ketiganya green. Gambar keempatnya blue. Enter. Waduh, kecil banget ya. Jadi dia satu baris nih. Duh, gimana gedenya? Red, full color, red, green, blue. Nampak semua gitu loh ya, maksudnya ya. Tadi saya ngeliat dari sini nih. Artinya ada 4 subplot nih. Subplot. Oke, kurang lebih seperti itu. Konsep GUI gimana? Ketik ya. Kita belajar guide. Guide. Oh, online nggak support rekan-rekan, nggak bisa dia. Perintah guide nggak bisa ya. Harus pakai yang desktop ya. Jadi nanti kalau pakai desktop kita bisa buat seperti ini nih. Berarti nggak apa, kita praktek secara ini dulu aja, secara online, secara apa? CLI ya, komen. Saya clear dulu supaya bersih. Tapi variabelnya masih clear, ngosongin variabel ya, hilang semua ya. Udah nggak apa, kita cek. Nah, langsung aja kita masuk ke coding ya, rekan-rekan ya. Di situ sudah ada coding di link yang saya bagikan. Contoh ya, image yang mau kita proses adalah lem.bmp ya. Lem.bmp ini gambarnya tadi ya. Image. Pesan kita adalah halo apa kabar 1 2 3 ya. Pesan 1 ini dia. Oke, display itu menampilkan ya. Kenapa nggak langsung display MSG ya? Itu maksudnya apa? Coba kita lihat. Kalau di PS1 berarti ada kata-kata pesan depannya, jadi disambung ya. Display ya, pesan dioper ke variabel PS1, pesan 1. Oke, C ya. C adalah Amrit membaca gambar. Kita lihat siapakah mereka. Image 1x8 itu karakter ya. C itu matriknya. Oke. Message-nya ada 17 huruf ini ya. 17 huruf. Oke. PS1 adalah 1 kali. Kenapa ada 23? Karena ditambah dengan kata-kata pesan. Jadi dirapihan dulu ya. Pesan yang mau di hidden. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ibaratnya kayak gitu tuh. Jadi displaynya jadi panjang, pesan yang mau di hidden. Nah, pesan. C udah dapat. Nah, sekarang kita ambil kita mengisi data rekan-rekan. Ini contoh kasus yang ini. Berapa panjangkah pesannya itu ya ditampung ke dalam variabel C 1111. Oh, jadi gini. Pada matriks C1111 kan tadi kita nih C rekan-rekan ya. Ini kan C ini 3 dimensi nih. Banyak banget angkanya ya. Pada angka yang pertamanya dia ya. C111 itu apa sih? Kita lihat. Banyak ya. Karena kali 800 dia tadi. Berapa? 800 kali 1300 ya. Nah, C111 itu angka paling atasnya berapa sih nilainya? Kita lihat. 255. 255 diganti dengan length message. Berapa panjang pesan? Ya, ini kita baca coding ya. Length message. 17. Oh, jadi panjang karakter di sini adalah 17 huruf. Bro, 17 huruf, bro. Ya. Jadi kalau kita lihat C, semua baris, semua kolom, jangan semua. 1 sampai 5, 1 sampai 5 secara red, green, blue. Nah, ini dia. 255 ya. Oh, ini mah blue-nya doang. Semuanya. 1 2 3. Nah, secara red 255, secara green 255, secara blue. Karena gambarnya gambar putih tadi kan di pojok kiri atasnya ya. Nah, dia mengambil angka C111, berarti red nih. Ini kan 1 nih, 1 di sini artinya red. Ya. Angka yang ini nih. Baris pertama, kolom pertama. Unsur red, data red. Ya kan? Ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Diisi yang tadinya 255 sama dia diisi dengan panjang. Oh, berapa panjangnya 17 loh. Kenapa kita harus 17-nya disimpan di depan? Supaya kita bisa tahu batasan scanningnya itu sampai berapa bit ke belakang. Jadi kalau pesannya 2 huruf,
Kalau kita pakai LSB yang 1 bit, maka butuh berapa? 16 bit. Ya kan? Butuh ya 16 bit karena satu huruf kan 8 bit. Kalau 2 huruf jadinya 16 bit. Oke, resize bla 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 bla. Ini artinya dia merubah ya, merubah ukuran gambar ini ya. Baris kolom nearest. Oh, ini hanya memampatkan saja ini karena ukurannya nggak berubah karena dia sesuai dengan size C1. Ukurannya tadi berapa? Yang pertama tadi 800 ini. Ini hanya untuk memastikan bahwa ukurannya nggak berubah ya. 800 dikali berapa tadi? 1300. Ya. Dimampatkan saja ini. Ini artinya citranya dimampatkan. Artinya benar-benar apa ya? Tidak ada nul lah di situ. Tidak ada nul data. Data itu ada semua, gambar itu tidak ada riak atau cacat lah ibaratnya ya. Tidak ada yang nul datanya. Terisi semua matriksnya. Oke. Message adalah message ya, dioper ke variabel baru. Oke, message stream, str stream, message. Str stream ini artinya dia takutnya pesan ini depannya ada spasi, terakhir ada spasi, kan nggak penting nih ya kan? Kita buang spasinya. Oke. Berapa panjang message tadi? Ya, dikali 8 M. Ya, kalau ini kan hanya tadi 17 dikali 8. Loh, kenapa 8? Karena satu hurufnya ya, satu H ini itu sama dengan 8 bit. Berarti dia butuh space 8 dikali 17. Berapa 17 ya? 17 tadi dapat panjang huruf pesan ya. Oke. Kemudian sama dia di ASCII ya. ASCII di ASCII-kan dulu ya. Message-nya ini. Kan dia sudah win takutnya ya, ya. Ini angka ya. Ini di-win-kan dulu aja di string sasi aja. Karena nanti ujung-ujungnya mau berubah menjadi image atau string gambar. Oke. Baru di deck to bin. Ya, apa deck to bin? Supaya dia menjadi ASCII. Contoh huruf H ya. Contoh tadi huruf H. Halo, apa kabar? H. Halo, HA. Ya. LO. Kan gitu. Ini bibitnya nih. 888 kali 17. Berarti semuanya 136. Nah, ini jadinya apa? Ini jadinya horizontal ya. Tuh, dia memanjang. Terus sama dia ditranspose dong supaya nanti menyatu deret-deret nanti dia gitu ya. Binary string adalah binary string semua baris. Oke, jadi datanya ngambil sama dia yang tadinya dia horizontal jadi vertikal. Ya, diambil datanya ya. Sehingga nanti yang ibaratnya yang tadinya dia horizontal jadi vertikal nih ke bawah nanti nih. Ini jadi vertikal ke bawah nih. Misalkan C sama dengan ini. Kemudian ditranspose. Oh, dia jadinya ini ya, karena ini bukan biner ya mestinya ya. Coba bentar. Bisa nggak kalau dia biner gini? Oh, nggak bisa, dia jadi angka ini dia. Intinya jadi transpose lah, jadinya horizontal jadi vertikal. Kemudian nama itu baru disisipkan nih. Ya, kalau terakhirnya 1 ya, kalau datanya adalah 1 ya udah 1 0. Maksudnya gimana sih? Ya tadi kalau ini kan huruf yang mau diumpetin nih. Kalau dia 0 ya berarti nggak ngaruh lah di sana ya kan. Kalau dia 1 ya kan yang tadi yang 0 di sana di gambar itu jadi 1 ya, seperti ilustrasi yang ini tadi. Nah, tadi ya. Substitusi. Nah, substitusi lah ya. Hurufnya apa yang mau diumpetin tadi? Nah, ini dia nih. Angka 7, angka huruf K kan 75 ya. 0 intinya substitusi lah 0 0 1 1 0 0. Artinya tadi itu dia mensubstitusikan ya, mensubstitusikan. Kalau dia adalah 1, ya udah huruf kesini berubah jadi 1. Kalau dia 0 ya jadi 0. Ya, huruf B-nya ini ya, B itu adalah data matriks baru nanti yang jadiin gambar nih.
Ya, nilai n itu kan panjang binary string tadi. Dimasukin. Lalu di sini dia bikin apa nih? Mod ya. Mod itu jika dia terus sebentar, dia jadi 0101. Oke, disisipkan dulu ke B. Binary string. Oh, ini ngisi ya. Oh, ini belum substitusi, ini baru ngisi rekan-rekan karena panjangnya sama nih, sama-sama n, masih binary string nih. Di sana tadi dia 136 ya, 136 bit ya. Nah, ini baru ngisi bit pertama apa, bit kedua apa, bit ketiga apa, dioper ke variabel ini nih. Array yang tadinya dia itu adalah data string yang seperti ini ya. Disisipkan 0, array 1, array kedua, array ketiga, array keempat. Nah, masih tahap ke situ tuh baru nih. Nah, baru di sini dia nyeken nih, width height ini sesuai dengan ukuran C. C itu adalah gambar, yaitu 800 kali 13.000 tadi. 800 kali 13.000 nyeken dia. Ya, dia nyeken. Pada data kesekian ya, apakah dia bilangan ganjil ataukah bilangan apa nih LSB ya? Dia jika dia bilangan mod itu dia ngecek bilangan ganjil atau bilangan prima. Itu apa dia ngecek bilangan ganjil bilangan prima ya? Sebentar. Kalau nilai K itu 1 ya, nilai 1 ya. Lebih dari M itu panjang pesan. Oh, berarti dia berhenti ya. Kalau dia ada panjang berhenti dia sebentar. LSB mod double data kesekian, 2. Apakah dia bilangan ganjil ataukah bilangan prima? Oke. Jika K ya, kita lihat bentar ya. K itu lebih dari M. M itu 136 ya. Kalau nilai K lebih dari M. Oh, syaratnya nilai K itu masih 1 ya. K masih 1 ya. Oh, masih iterasi pertama ya, masih data pertamanya berarti. K lebih dari 136, berarti dia udah lewat nih ya. Dia sudah lewat. LSB sama dengan ini 1 ataupun 0 ya, bilangan 0 ataupun bilangan 1 ya, apakah dia kelipatan 2 atau tidak ya, maka dia akan 2 ya, mod. Ini artinya dia ini rekan-rekan, dia ngecek jika dia bit yang terakhir ya, maksudnya jika dia bit LSB yang terakhir, nah, cara bacanya gitu, maksudnya gitu dia. Jika dia, kita lihat di sini, digit yang terakhir ini nih, dia nggak baca digit yang terakhir ini, maka sisipkan nih 0 ke sini ya, 1 ke sini ya, 1 terakhir ini ya kan, 0 nih diganti dengan 1. Jadilah seperti ini dia. Ya. Intinya begitu dia di sini. Nah, setelah kita dapat variabel s ini ya, s ini rekan-rekan ya, diisi semua ya tadi ya. Dia akan disimpan ke dalam gambar ya, image ini tadi. Nah, kita tes aja nih rekan-rekan, kita kopas ya. Testing di sini ya, kita clear. Oke. Nanti dia akan menyimpan gambar namanya message image.png ya, ini dia. Coba kita n sama dengan amref membaca daripada message image.png n ya. So n ya, atau tadi ya pakai subplot lah, subplot 1,2,1 menampilkan gambar aslinya, yaitu gambar apa tadi di atas, image ya, image. Lalu subplot 122 ada gambar kedua menampilkan gambar n. Apakah ada bedanya? Ya, nggak ada bedanya sekilas karena dia LSB yang terakhir saja rekan-rekan yang dipakai. Ya.
nggak apa namanya, nggak terlihat lah ibaratnya. Ya, nah terus gimana untuk menarik datanya tadi? Ini ada gambarnya nih, image text tadi nih, kita baca lagi dong, ya nggak? Ini ada gambarnya dikirim nih, ya kan? Kita terima gambarnya, ya berapa ukuran gambar itu, betul? Terus dia bikin variabel penampungnya, ya M, ya M itu berarti dia tadi double ya. Ini artinya gini, ada berapa huruf, ya? Karena dia harus ngambil data yang pertama. Data yang pertama angka berapa? 17. Nah, berarti kan 17 itu menunjukkan bahwa ada 17 huruf yang disembunyikan di sini. 17 dikali 8. Nah, dia menampung data ini. Ada 136 bit yang harus dikolektif. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia mengambil nih mod di sini ini artinya dia ngambil digit-digit yang terakhir. Kalau dia 8 ya, bentar 8. Ya, dia ngambil digit yang terakhir ya rekan-rekan. Kalau dia ya sampai ke bit 136 ya dikumpulin sama dia. Ya. Oke, bin values ini gunanya untuk binary vector. Tadi udah dapat, binary vector adalah nilai B. B itu didapat dari ini tadi, koleksi, ngambil data ya, ngambil data bit-bit terakhir dikoleksi sama dia. Ya. Kemudian nama dia selama dia tidak, artinya ada datanya seperti itu. Kemudian di reshape ya, yang tadinya dia vertikal di reshape menjadi kali 8, ngambil 88 per 88 diambil hurufnya ya, lalu masing-masing data itu dibalikin ya, dibalikin ke kalimatnya. Oke, kita coba lagi, kita clear ya rekan-rekan ya, pasang variabelnya, sering clear. Oke, kita baca. Mistakesnya adalah Amrit membaca daripada msimage.png. Ya, kita lihat pengen bacaannya apa. MSG ya, salah ya. MSG, bro. MSG. Betul? Kemudian kita ikutin di sini. Apa pesannya? S-nya nggak dikenal. SO ada S ya. Aduh, S bukan S ya, tapi IMGTWT harusnya di sini ya. Oke. S sama dengan kita deklarasikan dulu. Ya, S adalah IMGTWT. Ya, S dengan S itu Amret tadi ya. Kalau tadi kan saya IMGTXT ya. Oke. Ya sama aja ya. Ikutin dari sini lagi, nggak apa-apa. Oke, dapatlah. Halo, apa kabar? Ya. Ini kurang satu huruf ya, 1, 2, 3 ya rekan-rekan ya, 1, 2, 3. Halo, apa kabar? 1, 2, 3 ini ke halo, apa kabar? 1, 2. Berarti karakternya kurang 1 di sini rekan-rekan. Bisa jadi dia M ya, M-nya dikali. Harusnya kan dia karena tadi satu huruf di depan itu dipakai untuk menampung angka. Ya. Satu huruf di depan dipakai untuk menampung angka. Harusnya bukan lebih dari, kurang dari sama, tapi kurang dari. Nah, kurang dari mestinya ini. Kurang dari. Nah, seperti kurang dari. Kita ulangi lagi. Halo, apa kabar? 1, 2. 1, 2, 3-nya nggak muncul. Kurang dari sama dengan M. M itu adalah 17 kali 8. Kalau tambah 1 sih mestinya ini. Ya, tambahin 1 ya.
Kenapa? Karena tadi satu huruf yang di depan itu dipakai untuk menampung ada berapa banyak ini hurufnya. Tuh, seperti itu. Ya. Kembali lagi dia halo apa kabar. Memang bagusnya ini adalah dikriptografikan ya rekan-rekan ya. Googling aja lah banyak kok ya. Kalau MATLAB banyak referensinya dibanding PHP ya. AS MATLAB misalkan ya, RC4 MATLAB misalkan gitu ya. Coba kita googling. MATLAB kode RC4. Contoh ya. Ada nggak nih MATLAB RC4? Ada nggak nih referensinya? Kalau MATLAB banyak ya rekan-rekan ininya apa tuh namanya? Coding-coding di internet lah ya. Kita lihat coba di sini contoh cara pakainya gimana. KSA, oke, coba. Coba bisa dibuka. Bisa kita download. Mesti bisa dibuka ya. Kalau ini banyak banget ini. Contoh ya. Oh, ini ada downloadnya. Tapi oh bisa nih. Kira saya harus login. Ya, algoritma-algoritma yang lain banyak juga ya. Misalkan mau di apa algoritma apa yang rekan-rekan mau cari. RC4. Ya. Start lagi. Mission ya, Biscore method karakter res matu str KSA. Dia butuh library apa nih KSA? Ya kita coba ya algoritma RC4 ya, ada nggak di sini? Hang. Kok hang kenapa? Padahal simpel ini. KSA. Wah, berarti harus kita upload juga nih rekan-rekan nih. Karena dia butuh PGR-nya KSA. Oke. Panjangan sih sebenarnya ini rekan-rekan nih. Ya, tapi nggak apa, kita cara pakainya lah ya. Cara pakainya coba ya. Gimana cara pakai RC4? Oke, biar nggak kecampur sama ini. Kita buat folder lagi ya. Di dalamnya ataupun di luarnya dia. Oke, kita buat di luarnya aja. MATLAB Drive ya. Ini tempat kita kerja kita. Kita new folder. Di sini aja. New folder. Ngelek ya. Lihat RC4. Kemudian dari situ kita upload file. Ya, cara pakainya gimana sih kalau kita dapat coding dari internet gitu ya? Oke, googling aja dari GitHub atau kata-kata GitHub banyak. GitHub S4. Ini jaringannya nge-lag rekan-rekan, sorry. Nah, RC4. Tadi inilah kita copy ya. Jadi kalau kita download, cari coding yang bukan function. Kok ini kan function ya, kan ini coding function kayak gini cirinya, ada kata-kata function depannya. Function ya. Function. Jadi ngetesnya itu cari yang tidak ada kata-kata function. Artinya function itu kan dia manggil ya, manggil. Ya. Kalau di sini kan dia sama nih, kayak di sini kan manggilnya function Ambred.
function bawaannya MATLAB. Oke, di sini kita tulis misalkan halo apa kabar semua ya. Oh enggak, ini kunci RC4 itu butuh kunci ya. Kuncinya misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kuncinya ya. Pesannya apa? Halo apa kabar 1 2 3 ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, nanti sama dia kita running atau pas di sini boleh, kita running ini boleh. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini rekan-rekan, REST in Unicode. Ya. Baru ini dimasukin ke dalam gambar. Ya. Kalau saya mau balikin lagi bagaimana? Balikin lagi ya, terusin aja nih. Dari sini ya, pagar itu adalah komentar tuh bukan pagar ya, tapi persennya. Kalau RC4 tuh kayaknya be continue deh. Jadi data dari sini, data REST in Unicode ini ya, kita jadikan sebagai plain text-nya. Jadi plain text yang baru adalah data dari REST Unicode ini ya. Jadi kalau ini dijalankan, display REST in Unicode ya, atau pesan ya. Kalau kayak gitu dia langsung muncul aja tuh, gak enak. Maksudnya muncul gak enak gimana? Kita kasih aja pesan adalah digabung ya. Line text adalah apa? Pesan 1 ya. Pesan 2 adalah hypertext yang biar ada keterangannya ya. Pesan 1 begini, pesan 1, display pesan 2. Nah, pesan 3 yang bawah sini berarti. Ini decrypt ya, decrypt. Decryptnya dari REST in code. Oke, ini pesan 3. Nah, seperti itu. Jadi dia berulang ya. Oke, coba kita kopas teman di bawahnya. Jadi udah seperti ini. Decryptnya balik lagi dia. Jadi hasilnya misalkan nerimanya kayak gini nanti ya, REST in code ini ya. Atau biar rapi semuanya dibuang dulu aja nih kurung-kurungannya supaya tidak jelimet ya. Jadi titik komanya kita kasih supaya nggak langsung kecetak. Jadi nggak kotor juga lah ibaratnya ininya halaman layarnya. Oke. Saya sudah pusing misalkan gitu ya. Tapi cari obat yang ada glikolnya misalkan gitu ya, lagi gitu ya. Kita bersihkan dulu layarnya, clear. Biasa kan ya, CLC dan clear. Aduh, clear. CLC. Kita tinggal running. Ya. Plantek, halo apa kabar? Ya kan, zippernya ini. Betul. Ada enter yang nih turun. Planteknya ini, ya kan? Decryptnya adalah baik lagi deh. Silakan dicari lagi algoritma-algoritma yang lain, rekan-rekan ya. Udahlah, kita orang IT nggak usah diajarin, googling aja, cari GitHub, apalagi ya langsung dapat dari GitHub. Oke, saya kira itu rekan-rekan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan.